Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai ini melekat pada umatnya di akhir zaman. Siapapun yang terpapar 3 kebiasaan ini pasti akan merugi dan akan celaka, baik bagi laki-laki maupun perempuan, muda ataupun lansia. Maka apa saja 3 kebiasaan ini yang dapat menjerumuskan umat Nabi Muhammad SAW ke dalam jurang kebinasaan? Kita simak penjelasan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudara semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan kita. Bahkan dalam urusan kesehatan pun Nabi Muhammad SAW mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya tubuh kita terjaga kesehatannya, baik di dalam jasad maupun di dalamnya, yaitu jiwa. Setiap amalan yang diperintahkan kepada seseorang mukmin tak luput dari tinjauan medis dan spiritual. Begitu juga dengan sesuatu yang dilarang, sebenarnya juga demi menjaga diri manusia atau eksistensinya itu sendiri. Jika dikaji dan ditafakuri dengan penelitian ilmiah ataupun medis, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat begitu sayang kepada hamba-hambanya. Larangan dan perintahnya adalah bagian daripada bentuk kasih sayangnya kepada kita manusia, agar kita bisa menjaga diri dan tidak menzalimi tubuh kita sendiri atau jiwa kita sendiri. Akan tetapi, kawan-kawan yang dirahmati Allah, justru kita sebagai manusia kerap kali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama Allah ini. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini akan menimbulkan penyakit-penyakit hati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kebiasaan apa saja yang sering kita menjadikan atau membawa penyakit bagi diri kita sendiri? Yang pertama adalah banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang akan lebih tajam daripada pisau bahkan pedang. Mungkin ungkapan ini ada benarnya. Bahkan kita bisa melihat dengan sendiri betapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Betapa banyak yang hancurnya jiwa dikarenakan oleh tajamnya lidah. Betapa banyak keluarga yang retak, pernikahan yang gagal, hubungan yang hancur, silaturahmi yang terputus dikarenakan lidah atau lisan yang tak dijaga. Betapa banyak pula hubungan-hubungan manusia yang pada akhirnya luluh lantah, yang padahal di awal-awal sudah terjalin lama terbangunnya harmonisasi di dalam hubungan tersebut. Akan tetapi lidah 1 kata, 2 kata, 3 kata hingga menyusun berbagai kalimat ini meluluh lantahkan seluruh hubungan yang sudah dijalin amat lama. Begitu juga banyak peperangan yang hari ini bisa kita saksikan dikarenakan lidah atau lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak atau pengaruh besar dalam lingkungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terkena bahaya lisan.
Beliau selalu memperingatkan umatnya, jika tidak mampu mengendalikan lidah, lebih baik diam. Dan ini semata-mata untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang merugikan. Bahkan opsinya hanya satu, berkatalah yang baik atau diam. Ketika lisan kita tidak bisa mengatakan yang baik, maka opsi terakhir adalah diam. Dalam riwayat hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah, pernah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut kita bisa ambil kesimpulan, lidah luar biasa membawa dampak dan petaka besar yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah. Abu Hatim bin Hibban rahimahumullah mengatakan, di antara kesalahan paling besar yang dapat merusak kesehatan jiwa dan merusak kebagusan hati adalah banyak bicara. Walaupun perkataan tersebut boleh dibicarakan, akan tetapi memiliki sifat diam adalah jauh lebih baik, kecuali dengan meninggalkan perkataan-perkataan yang sebenarnya itu sangat wajar dibicarakan, tetapi dia lebih memilih meninggalkannya, maka itu adalah jauh yang lebih baik dibandingkan dia harus terus mengoceh, terus berbicara. Maka sekali lagi, ihfadz lisanak, jagalah lisan kita. Itulah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh sahabatnya, kepada umat akhir zaman, agar menjaga lisan kita. Yang kedua, banyak makan. Selain berbicara yang berlebihan, banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Saat makan kita dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Di dalam hal ini pun pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiganya lagi untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan. Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau mengatakan kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, dan menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur, serta lemahnya untuk beribadah. Nauzubillah. Semoga kita terlindung daripada sifat ini. Kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang tertuang dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang makan dan minum yang berlebih-lebihan, itu artinya, itu tandanya ada dampak buruk yang akan ditimbulkan dari keberlebihan dalam hal ini, makan maupun minum. Bahkan dari segi medis, melakukan penelitian ilmiah mengatakan bahwa makan yang berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit bagi raga. Di antaranya adalah obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan sebagainya. Berikut juga nanti akan berdampak kepada jiwa. Maka oleh karenanya kita harus kurangi, kita harus hindari, kita harus batasi. Lalu yang ketiga adalah banyak tidur. Tidur yang berlebihan juga berpengaruh besar membawa penyakit dalam tubuh manusia. Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan bahwa terlalu banyak tidur bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, kawan-kawan. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, hingga diabetes, bahkan penyakit jantung karena orang-orang yang tidak bisa mengontrol tidurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar tidur sesuai dan tidak berlebih-lebihan.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dunia mereka sedikit sekali tertidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Quran surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Ini artinya kawan-kawan, kita sangat dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud, kemudian memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita, karena yang demikian itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih segar. Bahkan dalam penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 1 juta orang, mendapat kesimpulan terlalu banyak tidur justru bisa mempersingkat masa hidup manusia. Hal ini disebabkan karena tubuh kurang aktif bergerak, sehingga bisa menghambat sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan membuat organ-organ tubuh bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu 1/2-nya, atau kurangilah dari 1/2 itu, sedikit atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang amat panjang." Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Sepenggal dari ayat tersebut seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, kurangilah tidur untuk mengerjakan sholat, yang mana sholat tersebut adalah memiliki keistimewaan yang luar biasa. Tiada lain adalah sholat tahajud. Karena dengan bangun di waktu malam, kemudian mengerjakan sholat, membaca ayat suci Al-Quran, berarti ada aktivitas dari tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih segar, dan itu baik bagi kesehatan kita. Mungkin bagi saudaraku yang sudah terbiasa bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, akan merasakan tubuh kita itu menjadi lebih segar dan lebih bersemangat dalam aktivitas, dan umat muslim sudah banyak yang membuktikan dengan hal ini. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama untuk mengingatkan, menjaga kesehatan kita yang Allah telah titipkan, baik jiwa maupun raga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan seluruh nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan untuk tonton video kita yang lainnya, like dan subscribe dan share kepada jamaah sekalian ataupun kepada grup-grup kajian yang dengannya bisa bermanfaat dan kita mendapatkan amal jariah dari menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.